Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Iqsal dengan NIM 2401619 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini izinkan saya menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks biografi. Yang pertama, kita akan masuk tentang apa itu teks biografi. Teks biografi adalah teks yang memuat riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain secara faktual dan objektif. Riwayat hidup yang disajikan dalam teks biografi meliputi latar belakang, kehidupan tokoh, perjalanan hidup, pendidikan, perjuangan, karya, prestasi, serta peristiwa penting yang membentuk kepribadian tokoh tersebut. Penulisan teks biografi tidak didasarkan pada imajinasi, tetapi bersumber pada data dan fakta dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, setelah mendengar pengertian tadi, kita akan masuk ke dalam tujuan dan manfaat teks biografi. Penulisan teks biografi memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, menyampaikan informasi tentang perjalanan hidup seorang tokoh secara runtut dan kronologis. Yang kedua, menggambarkan peristiwa-peristiwa yang penting mempengaruhi kehidupan dan pemikiran tokoh tersebut. Yang ketiga, menunjukkan kontribusi dan prestasi tokoh dalam bidang tertentu. Yang keempat, menyampaikan nilai keteladanan yang dapat dijadikan inspirasi oleh pembaca. Setelah tujuan tersebut, teks biografi juga memberikan manfaat bagi pembaca, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan tentang tokoh-tokoh penting, menumbuhkan sikap menghargai perjuangan dan karya orang lain, menanamkan nilai karakter seperti kerja keras, disiplin, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Yang terakhir, mengembangkan kemampuan literasi dan berpikir kritis peserta didik. Setelah kita melihat tujuan dan manfaat teks biografi tadi, kita akan masuk ke dalam ciri-ciri teks biografi tersebut. Apa saja ya ciri-ciri teks biografi? Yang pertama, teks biografi memiliki ciri khusus yang membedakan dengan teks lainnya. Yang pertama yaitu berisi fakta dan nyata sesuai dengan kehidupan tokoh. Yang kedua, disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu, kronologi peristiwa. Yang ketiga, menggunakan sudut pandang orang ketiga. Yang keempat, memuat informasi tentang latar belakang tokoh, perjalanan hidup, dan pencapaiannya. Yang terakhir, mengandung nilai keteladanan yang dapat dipetik oleh pembaca. Nah, setelah kita melihat ciri-ciri teks biografi tadi, teks biografi bukan hanya memiliki ciri-ciri, juga memiliki struktur. Nah, struktur teks biografi terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian pembuka teks biografi yang berfungsi memperkenalkan tokoh kepada pembaca. Pada bagian ini dijelaskan identitas tokoh seperti nama lengkap, tempat datang lahir, latar belakang, serta gambaran umum tentang tokoh tersebut. Orientasi bertujuan memberikan konteks awal agar pembaca memahami siapa tokoh yang dibahas dan mengapa tokoh tersebut layak untuk dibahas. Yang kedua, terdapat peristiwa penting. Peristiwa penting merupakan bagian inti teks biografi. Pada bagian ini diceritakan rangkaian peristiwa yang dialami tokoh secara kronologis, mulai dari masa kecil, pendidikannya, perjalanan karirnya, perjuangannya, hingga pencapaian atau prestasi yang diraih. Peristiwa yang penting disajikan secara runtut agar pembaca dapat mengikuti alur kehidupan tokoh dengan jelas. Bagian ini juga dapat memuat konflik, tantangan, atau kegagalan yang pernah diraih di dalam tokoh itu sendiri dan cara tokoh tersebut menghadapinya. Dengan demikian, pembaca tidak hanya mengetahui keberhasilan tokoh, tetapi juga proses dan usaha yang dilakukannya untuk mencapai tersebut. Yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi merupakan bagian penutup teks biografi. Bagian ini berisi simpulan atau pandangan penulis terhadap tokoh yang dibahas. Penulis dapat menyampaikan kesan, penilaian, atau nilai keteladanan yang dapat diambil dari perjalanan hidup sang tokoh. Reorientasi bersifat opsional, namun sering digunakan untuk menegaskan kembali pentingnya tokoh bagi pembaca. Nah, setelah kita mengetahui struktur dari teks biografi ini, selanjutnya kita akan melihat ciri kaidah kebahasaan teks biografi tersebut.
Teks biografi memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan kata kerja tindakan atau verba material seperti berjuang, mendirikan, menulis, dan memimpin. Yang kedua menggunakan kata kerja mental seperti memikirkan, meyakini, dan menginginkan. Dan yang ketiga menggunakan kata keterangan waktu dan tempat seperti pada tahun 1990 di Jakarta sejak kecil. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal atau penanda urutan waktu seperti kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Yang kelima, menggunakan pronomina orang ketiga. Apa itu pronomina orang ketiga? Contohnya seperti ia, beliau, mereka. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang bersifat objektif dan informatif. Itu sangat penting dalam teks biografi. Setelah kita melihat ciri kaidah kebahasaan, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis langkah dan nilai keteladanan dalam teks biografi. Yang pertama, teks biografi memiliki atau dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama biografi tokoh terkenal, yaitu biografi tokoh nasional atau internasional yang memiliki pengaruh besar. Yang kedua biografi tokoh inspiratif, yaitu biografi yang memberikan motivasi dan nilai keteladanan. Yang ketiga biografi tokoh lokal, yaitu biografi tokoh di lingkungan sekitar yang berjasa bagi masyarakat. Yang selanjutnya kita akan memasuki langkah-langkah penyusunan teks biografi. Setelah kita melihat jenis teks tadi, kita masuklah ke langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan tokoh yang akan ditulis, mengumpulkan data dan informasi tokoh dari berbagai sumber terpercaya, menyeleksi informasi yang relevan dan penting. Selanjutnya, menyusun kerangka teks biografi berdasarkan struktur. Yang selanjutnya mengembangkan kerangka menjadi teks biografi utuh. Terakhir menyunting teks untuk memperbaiki isi, bahasa, dan struktur. Tidak hanya langkah-langkah, di dalam teks biografi kita bisa melihat nilai keteladanan. Apa itu nilai keteladanan? Merupakan unsur penting dalam teks biografi. Nilai-nilai tersebut dapat berupa kerja keras dan pantang menyerah, disiplin dan bertanggung jawab, kejujuran dan integritas, kepedulian terhadap sesama, dan semangat belajar dan berprestasi. Nilai keteladanan yang tergandung dalam biografi dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan membentuk karakter peserta didik. Nah, setelah dijelaskan semua materinya, saya juga memberikan contoh teks biografi. Contohnya yaitu teks biografi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Bisa dilihat di sini. Ya. Bisa lihat di sini sudah banyak ya. Nah, jadi setelah siswa melihat teks ini, siswa diperintahkan untuk mengidentifikasikan struktur teks biografi, menemukan ciri kebahasaan, dan menyimpulkan nilai keteladanan tokoh. Nah, itu saja kegiatan dari pelaksanaan materi teks biografi. Setelah sekian lama saya menjelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa teks biografi merupakan teks yang menceritakan riwayat hidup seorang tokoh yang ditulis orang lain beserta fakta dan peristiwa nyata. Teks biografi bertujuan memberikan informasi tentang perjalanan hidup tokoh sekaligus menyampaikan nilai keteladanan yang dapat dijadikan inspirasi. Teks biografi memiliki struktur yang jelas, yaitu orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi, serta menggunakan ciri kebahasaan yang bagus. Nah, setelah pemaparan kesimpulan, berakhir jugalah penjelasan materi tentang teks biografi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.